Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami khilaf wa ala alihi wa sahbihi wa bisyari syajari wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Quran Indonesia dimanapun saja berada, pagi ini Pak Kodim sedikit akan kembali lagi untuk on air mengisi kepada memberikan salam, sapa dan doa tentunya untuk sahabat Quran Indonesia dimanapun saja berada dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah di pagi hari ini Pak Kodim ingin mengambil tema sahabat Quran yang bahagia setiap hari. Tadi Pak Kodim sudah share dari guru kita Habib Muhammad Hussein Al-Solo bahwa kalau kita nggak bahagia, nggak bahari, kita malu sama Allah. Karena segala sesuatunya kok jadi sedih, nggak bisa galau. Ada galau, ada apa-apa. Ini kami mengajak selaku khotim atau pelayan grup di Sahabat Quran Indonesia ini, Pak Kodim Al-Fakir Siti Mansur, untuk sahabat Quran Indonesia biar bahagia. Bagaimana? Bahagia itu apa? Bersyukur. Bersyukur itu gimana? Bersyukur itu ya bahagia. Bahagia itu gimana? Ya bisa menuju ittaqullah dalam derajat takwa. Insya Allah sahabat Quran Indonesia dimanapun saja berada, silakan untuk bergabung dengan grup sahabat Quran Indonesia karena ingin bahagia. Pokoknya hati ini berbunga-bunga, bahagia dalam derajat takwa. Mudah-mudahan sahabat Quran Indonesia senantiasa diberikan panjang umur, amin, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa amin. Ta'ala. Itu kita akan selalu bahagia, bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat semua itu yang tadi disampaikan oleh Habib Muhammad Hussein Al-Solo, semuanya adalah takdir Allah. Semuanya yang diberikan kepada hambanya itu pasti yang baik. Ada hikmah di balik segala sesuatu. Semakin kita bersyukur, Allah akan ditambah nikmat Allah. Insyakum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pentingnya kita di grup sahabat Indonesia. Jadi jangan juga ini di grup sahabat Quran Indonesia ini saya ingin sampaikan juga bahwa tidak semuanya harus Al-Quran semuanya harus tilawah atau enggak, semuanya ada banyak sekali program yang ada di grup sahabat Quran Indonesia. Banyak kita berlomba-lomba fastabiqul khairat dengan sholawat, ada juga berlomba-lomba dengan ratibul hajat, dengan zikir petang, yaitu ratibul dan zikir pagi yang disebut dengan wirdul latif. Ini yang luar biasa. Ini sudah diplot masing-masing sama tim work sahabat Quran Indonesia. Semuanya pokoknya di grup sahabat, jangan kita tuh sampai nggak bahagia. Kita itu hanya sedih, rasa apa. Pokoknya kita harus bahagia karena grup sahabat Indonesia untuk untuk mengajak untuk bahagia. Jadi bahagia tadi ya, soalnya saya senang bahagia, senang dengan Al-Quran. Jadi baca, nggak usah banyak-banyak, satu lembar. Insya Allah nanti akan belajar untuk namanya istiqomah. Sedikit. Insya Allah jadi bukit. Sedikit kita selesai satu juz paling berapa lama? Pak Kodim, ini cerita Al-Fakir dulu lah. Dulu banyak yang testimoni juga di grup saya membaca Al-Quran hanya baca Yasin aja tiap malam Jumat. Sekarang dengan bergabung di grup sahabat Quran Indonesia ini akan dengan sendirinya bahagia, senang. Akhirnya semuanya bisa kita itu bahagia. Senang saya bergabung dengan grup sahabat. Banyak programnya nggak masalah, ikutin yang mana yang kita bisa. Saya senang selawatnya, saya baca selawat, silakan diselarkan 2 kali per week, 2 kali minggu. Misalnya contohnya saya senang tilawat terus, saya bisa 2 kali
dalam satu minggu udah lancar-lancar naik kelasnya, atau saya belum lancar tilawahnya, saya ngikutin yang program sholawat aja, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat pohon uang, sholawat banyak kan di grup sahabat yang menuju kita insya Allah bahagia, karena ini adalah salah satu doa dari Waliyullah Habib Ali itu, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Nah inilah, semoga sahabat Quran tetap bahagia di pagi hari ini. Kita doakan semoga sahabat Quran Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan umur panjang dengan amin, akan semuanya akan diberikan amin, kemudahan dalam segala urusan, amin, amin, diluaskan rezeki kita, amin, uang kita yang ada di grup sahabat. amin. Terus simak yang ada di channel Al-Mansur yang luar biasa, yang cetar membahasnya, baik presenternya, baik tim dakwahnya, guru-guru kita, ada Pak Ustaz Ahsan, ada Pak Ustaz Lutfi Nazin, ada Pak Ustaz Irwan nanti, ada Pak Ustaz Haji Uzaifi, ada dan lain sekalian. Semuanya akan bahagia dengan grup sahabat Quran. Terima kasih kepada sahabat Quran Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nanti kita nantikan lagi untuk terus berdakwah dalam kebaikan. Terima kasih. Maaf salah dan hilaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Alhamdulillah, bagi semuanya sahabat Quran Indonesia, mudah-mudahan di pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat Quran Indonesia, dalam kita mengajak atau dalam bahasanya itu berdakwah, kita harus merujuk melihat bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajak. Dalam metode kita berdakwah, yang pertama yaitu ada bil hikmah wal mau'idhah. Yang pertama yaitu bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Yaitu dengan hikmah, yaitu kita mengetahui tujuan, sasaran warga atau kelompok, bagaimana tujuan kita berdakwah itu nyampe kepada mereka. Misalkan tujuan kita untuk merubah suatu kelompok masyarakat agar mereka cinta dengan Al-Quran, cinta dengan hadis, dan cinta dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita tekankan yang pertama yaitu kepada mereka yang ingin kita dakwahi, yaitu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Kita mengajarkan bagaimana perilaku Nabi Muhammad SAW ketika bermasyarakat, ketika berkumpul dengan satu dengan yang lainnya. Kita harus merujuk kembali dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita sudah mengetahui akhlak Nabi Muhammad SAW, ketika akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap umur yang lebih tua bagaimana, kepada yang lebih muda bagaimana, pada sesama bagaimana, tatkala kita sudah mengetahui sejarah-sejarah Nabi Muhammad, insya Allah kita semua bisa
mengamalkan, yaitu dengan dakwah bil hikmah. Yang kedua yaitu dengan wal mauidhah. Kita berdakwah dengan mauidhah, yaitu dengan menyampaikan hadis-hadis Nabi, dengan menyampaikan kalamullah, apa yang di dalam Al-Quran kita sampaikan dengan lemah lembut, dengan akhlak, dan kita mencontoh yaitu ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di dalam grup Sahabat Quran Indonesia ini kita banyak belajar ilmu, kita banyak belajar akhlak, dan kita banyak belajar di dalamnya apa itu tentang hadis, apa itu tentang Al-Quran. Mudah-mudahan grup Sahabat Quran Indonesia ini semakin bermanfaat, Amin. semakin barokah, Amin. dan semakin diridhoi Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma Amin. amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sebentar Pak Ustadz, ini ada dari jamaah sedikit ada yang menanyakan perihal dakwah di Sahabat Quran Indonesia Pak Ustadz. Nah, ini kemarin ada yang menanyakan gimana dakwah sih yang baik, kadang ada yang ini Pak Ustadz. Jadi Pak Kodim ini sebagai sentral di grup Sahabat Quran Indonesia ini, di channel Al Mansur ini, ada juga pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah pecinta follower dari Pak Kodim. Nah, sedikit Pak Ustadz, ini saya ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin sedikit Pak Ustadz menjawab bagaimana Pak Kodim kalau dakwahnya ini kok kayaknya di grup Sahabat Quran Indonesia itu ada nggak dipisah gitu Pak Kodim. Nggak dipisah Pak Kodim itu antara yang laki-laki dan perempuan, kayak nyampur. Nah, ini gimana supaya Pak Ustadz Lutfi Nasiruddin ini sebagai Dewan Penasihat Majelis Sahabat Quran Indonesia mungkin menjelaskan bagaimana kira-kira kok ini dakwah kita tuh ya ini. Tapi ini bagi Pak Kodim adalah suatu pertanyaan, suatu kritik juga, tapi yang membangun ini insya Allah dari sahabat. Karena segala sesuatu Pak Kodim yakin kalau udah bilang sahabat berarti itu udah lebih dari teman ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah ini berarti beliau itu ingin membangun baik semuanya gitu. Jadi semakin baik insya Allah sahabat Quran akan semakin baik pula insya Allah. Nah ini tadi pertanyaan Pak, bagaimana untuk menanggapi dakwah yang belum bisa pisah gitu. Misalnya kita posisi beliau ini sangat sebagai pengamat yang benar jeli. Beliau itu juga sahabat Quran Indonesia yang selalu luar biasa bagi Pak Kodim. Dan ini adalah suatu pertanyaan itu insya Allah membangun di grup Sahabat Indonesia. Tidak merasa Pak Kodim bagaimana. Nah, ini namanya sahabat. Monggo Pak, tafadhol Pak Ustadz mau dijelaskan kepada Sahabat Quran Indonesia. Ya, berkaitan dengan dakwah tadi ada pertanyaan dari Pak Kodim bahwasanya bagaimana kita mensikapi tatkala ada kajian kumpulan itu antara ikhwan dan akhwat campur jadi satu. Kita nggak usah terlalu jauh melihat yang pernah dialami para waliullah yang terdahulu, yang lama sekali. Kita melihat yang dekat-dekat saja. Dulu walinya Allah yang ada di Solo itu di Masjid Agung, tatkala mereka berdakwah, tatkala beliau berdakwah mengajak bagaimana supaya masyarakat warga Solo itu mau masuk agama Islam. Jadi tujuannya mengislamkan. Tatkala kita udah tahu tujuannya mengislamkan, apakah kita mengedepankan mauidhah atau kita mengedepankan bil hikmah. Para walinya Allah di Solo itu mengedepankan dengan hikmah karena sudah tahu tujuannya mengislamkan.
Yang pertama dulu di Solo itu ada namanya sekaten. Sekaten itu asal mulanya dari Sahadatain. Tatkala di Masjid Agung itu diberi sama beliau waliullah, dikasih pertunjukan yang dulu orang Jawa itu senang dengan wayang. Di Masjid Agung itu dikasih wayang, gamelan dan lain sebagainya. Maka walinya Allah itu menggelar pertunjukan yaitu wayang, gamelan dan lain sebagainya untuk menarik warganya agar mau masuk ke Masjid Agung. Tatkala warga mereka belum masuk Islam, akhirnya para walinya Allah memberi syarat agar mereka masuk Masjid Agung, mau lihat wayang, mau lihat gamelan, masuknya syaratnya tiketnya dengan membaca syahadatain, yaitu 2 syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi gini Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz. Jadi ini yang syahadatain itu berarti dari sekaten itu dari kata syahadatain itu berarti Pak Ustadz ya. Mungkin bisa bersama. Kalau beliau ini juga berguru nih, alhamdulillah guru kita penasehat Pak Ustadz Lutfi Nasrin ini belajar selama 10 tahun mungkin di sekitar berapa tahun Pak Ustadz di Karangpandan dengan Pak dengan Habib Soleh Al-Jufri di Karangpandan ini. Mungkin alhamdulillah jadi seluk-beluk mungkin sejarah histori daripada sekaten itu bisa mengerti daripada Pak Kodim. Nah, dan ilmunya jauh luar biasa. Monggo Pak, dilanjutkan. Ya, kita belajar bersama-sama di sini di Sahabat Quran Indonesia. Kembali lagi bahwasanya asal dari sejarah sekaten tersebut yaitu para walinya Allah mengislamkan warga sekitar Solo khususnya dan umumnya warga seluruhnya. Jadi tatkala orang Jawa senang dengan wayang dan gamelan, mereka masuk Masjid Agung dengan tiket membaca 2 kalimat syahadat. Dari situ, dari sejarah tersebut kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil metode dakwah para wali-walinya Allah. Tatkala wali-walinya Allah itu mengedepankan bagaimana caranya mereka agar masuk Islam. Jadi mauidhah hasanah itu belakangan. Bagaimana mereka itu cinta dengan Al-Quran, bagaimana mereka di sahabat Al-Quran itu cinta dengan hadisnya Nabi. Kita harus menanamkan tujuannya pertama itu, menanamkan di dalam grup sahabat Al-Quran Indonesia itu yang pertama cinta Al-Quran dan cinta dengan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di dalam grup ini kita semua bisa mencintai Allah, bisa mencintai Rasulullah, dan kita semua dicintai oleh Allah dan dicintai Rasulullah sampai semua keturunan kita semuanya. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan untuk sahabat Quran Indonesia semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada salah kata, Al-Fakir minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilal liqa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Dewan Penasehat Majelis Sahabat Quran Indonesia yaitu Pak Ustadz Lutfi Nasruddin, asli dari Tuban, Jawa Timur, dan beliau sedikit Pak Kodim ingin memperkenalkan beliau belajar berpesantren dengan guru yaitu di pesantren Karangpandan sana dengan Habib Soleh Al-Jufri. Insya Allah guru kita ini bersanad menyambung sampai dengan baginda Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Ini ada di Naya Klinik di Sahabat Quran Indonesia. Terima kasih Sahabat Quran Indonesia atas perhatian dan kerjasamanya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ما فيش غيرك أفض خدني أنا بدعي من قلبي وأول دعوة البلدي يا رب المحنة دي تعدي وهون عاللي دايق فيه اهدينا لو ضالين وسامحنا لو ظالمين يا